Ya, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar, disiplin prokes serta berpikiran positif menjadi kunci yang tak boleh diabaikan untuk dapat kembali sehat dari paparan COVID-19. Pesan itu disampaikan Anggi yang terpapar COVID-19 bersama dengan suami dan 2 orang anaknya. Cerita tersebut terangkum dalam laporan Rini Hairani. Terus Ila sakit nggak badannya waktu kena virus? Enggak, cuma pilek doang. Cuma pilek. Keceriaan dan kebahagiaan Zivana Mikaela Kiandra tak luntur meski terpapar COVID-19. Gadis kecil berusia 4,5 tahun yang akrab disapa Ila ini tertular COVID-19 dari sang ayah. Tak hanya sendiri, Ila pun terpapar COVID-19 bersama adik bungsunya, Askiara, Sharon Kayisa, yang berusia 2 tahun. Udah boleh main dulu. Nggak boleh main dulu. Kenapa nggak boleh main dulu? Karena ada corona. Ada corona. Nah, tapi Ila nggak takut kena virus corona waktu itu? Takut nggak? Takut nggak kena virus? Takut. Sang bunda Anggi Anggraini pun mengatakan kedua anaknya tertular dari suaminya. Hasil tersebut diperoleh setelah suami Anggi melakukan PCR ketika mengeluhkan sakit yang menyerupai gejala COVID-19. Sang suami, diakui Anggi, kemudian memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri di salah satu hotel di Jakarta. Pas di PCR ternyata positif. Nah, pas PCR positif, habis itu saya langsung PCR. Ternyata hasilnya negatif. Nah, setelah itu, karena saya negatif, akhirnya ayahnya tuh mutusin buat isoman. Karena kalau di tempat kantornya isoman ini dapat fasilitas isoman di hotel. Meski hasil PCR Anggi negatif, namun sayang, 2 dari 3 orang anaknya, Ila dan Sharon, terpapar COVID-19. Karena saya negatif, akhirnya anak-anak di PCR juga tuh. Tapi pas lagi PCR itu kondisinya anak yang nomor 3 itu udah demam. Pas hasil belum keluar, saya udah feeling sih kayaknya nih kena nih. Soalnya kan biasanya suka diciumin sama anaknya tuh ya, anak-anak yang cewek. Udah akhirnya mutusin buat anak saya nomor 3 itu saya rawat di rumah. Terus pas hasilnya keluar besoknya ternyata anaknya nomor 2 positif juga. Ya udah akhirnya mutusin anaknya nomor 2 bawa ke rumah balik karena kan tadinya diungsin di rumah eyangnya. Dan akhirnya ternyata anaknya nomor 1 itu negatif. Nah, anak nomor 1 tetap di rumah eyangnya. Ia menyebut saat isoman, kedua anaknya tetap aktif dan ceria meski beberapa kali menanyakan alasan mereka tak boleh main keluar rumah. Jadi paling ngerasa ininya cuma 2 hari doang sih. Anak-anak ininya ngerasa sakitnya cuma 2 hari doang. Itu juga nggak yang loyo, nggak yang lemes gitu. Tetap aktif, loncat-loncat, main, nyanyi-nyanyi. Seiring berjalannya waktu, saat isoman, pada akhirnya Anggi ikut terpapar COVID-19. Namun tak kenal lelah, Anggi yang juga seorang karyawan swasta di Jakarta ini mengaku tetap merawat kedua buah hatinya dengan tenang serta menjalani hari-harinya dengan pemikiran positif. Sebagai penyintas COVID-19, Anggi berpesan kepada masyarakat untuk selalu tak abai menerapkan protokol kesehatan dan terus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga vitamin. Buat yang kalau misalnya lagi menghadapi atau yang lagi positif itu yang penting positive thinking aja sih. Emang positive thinking itu emang bagus banget ya. Jadi nggak bikin imun kita turun atau CT kita turun, malah bikin cepat tinggi. Makanya anak-anak itu cepat penyembuhannya dan saya juga karena ya itu positif aja ngerasa ini cuma sakit pilek biasa sih, bukan menyepelekan ya, cuman ngaruh sih buat ke imun kita sama pikiran kita kan, jadinya kita ngerasanya nggak apa-apa nih gitu. Paling kalau misalnya udah kena ya udah nggak kemana-mana dulu, tetap pakai masker, minum vitamin nggak lepas gitu. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Aman Pulungan mengingatkan para orang tua yang anaknya pernah terpapar COVID-19 untuk tidak abai meski sang anak sudah dinyatakan negatif. Karena menurut Aman, masih ada kemungkinan mereka akan tertular lagi. Namun menjadi hal terpenting yang harus diwaspadai adalah gejala berkelanjutan atau long COVID pada anak. Tetapi tolong nanti jangan sampai abai karena masih mungkin tertular COVID lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita sudah mulai ada long COVID pada anak.
sekitar ada mungkin beberapa puluh kasus. Jadi efek jangka panjangnya 4-6 bulan kemudian. Jadi fatigue, dia nggak bisa konsentrasi, rambutnya rontok. Pandemi belum reda, ancaman COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tak boleh dipandang sebelah mata dan tetap harus waspada. Karena virus ini dapat menyerang siapa saja, termasuk kita dan buah hati kita.